aku pengen sharing tentang melalui berbagai macam pencobaan. Sebenarnya kita nggak bisa judge orang lain atas titik stres atau merasa kesulitan di masalah mereka. Karena sebenarnya setiap dari kita itu lahir di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, karakteristik dari masing-masing kita berbeda, terus ekonomi berbeda, terus rupa kita berbeda, budaya berbeda, dan banyak perbedaan lainnya yang emang satu sama lain gak akan ada yang sama. Jadi kita gak bisa ngejudge seseorang melihat suatu masalah itu berat atau enggak. Mungkin bagi orang ini masalah itu kayak itu adalah kalau gak bisa berhasil akhir hidup dia. Tapi ada orang lain yang ngelihat masalah itu ya udah masalah sehari-hari. Kalau ini gak berhasil ya aku lakuin lagi yang lain gitu. Ataupun sebaliknya, yang kita anggap remeh ternyata itu besar buat orang lain. Kita nggak tahu titik sensitif seseorang, trauma seseorang itu ada di mana, dan itu membuat kita nggak bisa ngejudge seseorang. Dan di akhir-akhir waktu ini, di generasi belakangan ini, semakin banyak orang yang depresi ya. Banyak orang yang ngerasa nggak mau hidup. Emang sih hidup kayak semakin susah, orang semakin jahat. Dan kalian tahu gak sih akar dari segala sesuatu kejahatan itu? Satu jawabannya, nafsu. Dan itu ada ditulis di Alkitab. Karena orang memiliki banyak keinginan, mereka menjadi iri, sebentar aku cariin aja ayatnya ya. Ini ada ayatnya, konteks tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ada di Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di sini kita bisa lihat akar dari segala kejahatan itu adalah hawa nafsu. Mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya sehingga kamu iri hati. Kemudian untuk mencapai tujuan, kamu bertengkar, berkelahi, dan gak peduli lagi sama orang lain. Jadi di situ hal yang harus kita kontrol pertama untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi di dunia itu bukan kita judging orang lain untuk berubah, karena sulit ya membuat orang lain untuk berubah. Yang bisa kita lakuin itu adalah membuat perubahan dari dalam diri kita sendiri dulu. Nah, kita lagi ngomongin konteks masalah ya. Jadi masalah yang dihadapin tiap orang itu berbeda-beda. Dan kalau kita nggak bisa keluar dari masalah yang emang berhadapan sama orang lain, kita nggak bisa ubah, ya emang kita nggak bisa ubah orang lain. Sulit ya, karena orang punya kehendak masing-masing yang emang Tuhan kasih free will gitu kan. Yang kita bisa lakuin itu cuman kita mengatur diri kita sendiri, merubah diri kita sendiri sampai batas yang kita puas gitu. Dan kalau emang masalahnya nggak bisa keluar dengan kita udah berubah, kita harus bantu juga dengan berdoa. Dan pasti doa itu lebih penting, karena cuma Tuhan yang bisa membolak-balikan hati manusia. Itu ada ditulis di Alkitab. Hanya Tuhan yang bisa membolak-balikan hati seseorang. Jadi musuhmu aja bisa didamaikan oleh Tuhan. Dan gimana cara supaya kita bisa mencapai best version of us, sehingga kita bisa menghadapi masalah yang emang ada dan harus kita hadapi. Caranya mudah, tapi menjalaninya sulit. Caranya kita belajar seumur hidup untuk menjalani karakter Kristus dalam hidup kita. Di sini aku punya ayat dari
Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Aku bacain ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita bisa melihatkan di sini kan, kita bisa berbuah, kita bisa melewati masalah-masalah kita kalau kita stay pada pokok anggurnya, yakni adalah kita rantingnya, pokoknya itu adalah Yesus. Dan di sini kita juga melihat ya, dan di sini juga kita lihat dia bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kita dan Kristus itu memiliki sehati, sepikiran. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan. Ini gak bakal bohong. Ini gak bakal dusta. Karena setan itu raja segala dusta dan Tuhan itu adalah raja kebenaran. Jadi kalau kita benar-benar hidup buat Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu real banget. Itu real banget. Kalau misalnya kadang-kadang apa yang kita minta gak diturutin walaupun kita emang udah hidup benar, ya mungkin itu bukan kehendak dari Bapa karena akan melenceng dari rencana yang dia udah rencanain buat kamu. Ya kamu kalau emang udah sehati sama Kristus ya gak bakal marah, kamu bakal terima aja. Kayak misalnya Yesus disalib, dia udah tahu, ya dia minta, tapi emang itu udah rencananya, makanya dia bilang kan, terjadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Dia minta kalau boleh cawan ini diangkat dari dia. Tapi emang itu sudah harus terjadi sehingga sekarang kita bisa ditebus kan. Jadi buat kita orang yang percaya, kalau sudah menjalani seturut hidup kita perintah Tuhan, kita dipelihara kok. Dan kita selalu akan bisa mengambil sisi positifnya. Kita akan bersyukur di kondisi seperti apapun, kita akan bisa bersyukur dan akan menemukan jalan keluarnya karena Tuhan kita baik. Even kayak misalnya rumah, oke, aku ada contoh nih. Waktu itu rumah tiba-tiba, jadi aku pernah ngalamin pas lagi repot-repotnya, rumah belum diisi, aku baru married, dan tinggal beberapa hari lagi akan wedding procession, prosesi wedding gitu ya. Tiba-tiba plafon dari rumahnya ambruk dan ketahuan di situ ada rayap. Di situ aku masih bisa bersyukur.
Untung ambruknya sekarang, sebelum diisi itu kan mau dijadiin gudang ya, sebelum diisi sama barang-barang. Imagine kalau misalnya udah masukin barang-barang dan tiba-tiba ambruk. Jadi kita bakal selalu bisa menemukan hal baik di setiap masalah, hal baik di setiap kehidupan kita kalau kita emang percaya kalau Tuhan itu baik. Dan stres ada pasti dong, kita manusia, tapi kita pasti bisa ngelewatinnya dan lewat gitu aja, karena masalah sehari emang cukup untuk sehari dan kita nggak boleh fokus sama masalah, kita harus sibuk. Mungkin kalau aku salah satu jalan keluarnya tuh emang sibuk ya, kayak gak mikirin ada masalah terus itu terus dipikirin, karena kalau kadang kita punya masalah yang gak ada jalan keluarnya dan kita harus hadapin, cari jalan keluarnya. Kalau nggak bisa jalan keluarnya, kita alihkan dulu dengan kegiatan lain dan berdoa, itu akan membaik, ya nggak sih? Sharing hari ini buat kalian yang menghadapi masalah, walaupun kita ikut Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah, tapi kita bakal ngerasa masalah itu berkat buat kita supaya kita naik tingkat. Kita bisa ngelewatinnya, dan setiap masalah yang datang itu Tuhan izinkan karena kita kuat, kita bisa ngelewatinnya. Karena Tuhan kasih kita perisai-perisai. Salah sendiri kalau nggak punya perisai, baca firman Tuhan sayang. Terus kelilingin kita sama orang-orang yang positif, kelilingin kita sama orang-orang yang benar, karena lingkungan itu membantu sekali. Jadi ketika aku masa-masa berat pun aku butuh cerita, aku punya teman buat cerita, orang-orang yang kuat, orang-orang yang masukannya nggak malah menjatuhkan. Itu gimana dapetinnya? Cari sayang. Gak bisa segala sesuatu tanpa usaha ya, harus dicari sayang. Jadi apa yang kalian cari, apa yang kalian temukan dalam hidup selalu begitu. Sampai sini aja sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sharing lainnya. Dadah.